ikan koi itu diproduksi mudah, tapi di konsep cari yang bagus itu susah mas, sedikit hasilnya. Jadi kalau kita memang fokus mengembangin kualitas yang lebih bagus, bikin brand yang ke depan semakin bagus hasilnya, otomatis semakin dikejar sama pemain-pemain atau pecinta koi atau seller-seller ikan koi itu sendiri sih. Proses itu kan kembali lagi mas, dengan diawali dasar senang. Yang paling utama sukai dulu apa yang mau dijalanin, mau yang apa di bidang usahanya, nikmati proses dan konsisten mas, paling utama menurut saya. Buat teman-teman yang pelaku di bidang khususnya ikan koi, fokuslah konsisten sama ikan koi, paling utama itu. Kita bikin brand, nanti dengan sendirinya orang akan menilai kinerja atau proses atau perjalanan kita. Perkenalkan, nama saya Ko Sugito, alamatnya Gumiwang Mergayasa, RT 01 RW 01, Kecamatan Purwonegoro, Kabupatennya Banjarnegara. Untuk alamat lokasi atau budidaya tepatnya usaha saya di ikan koi, khususnya ikan hias koi, di breeding, basicnya juga budidaya, jual beli. Dulu aku di satu daerah ini punya temen juga produsen atau produk ikan koi. Dia punya indukan, punya fasilitas dengan ikan koi dan tempat pembesarannya, budidaya, khususnya budidaya di ikan koi. Jadi saya awalnya ngikut belajar dari teman yang satu hobi itu. Akhirnya saya lama-lama cinta, suka sama ikan koi, dan akhirnya saya lari ke ikan koi. Kalau untuk brandnya di sini Gema Koi Banjarnegara, Gema Koi lah. Dari awal 2008 saya mulai buka lahan di sini, mulai konsep fasilitas untuk di Gema Koi-nya sendiri. Dulu saya menganggur mas, nggak tahu apa-apa. Basicnya saya dulu di sekolah itu otomotif. Dulu saya itu dari otomotif, nggak dari jurusan di STM. Mau kerja sana sini susah karena saya nggak punya basic atau keterampilan, karena sekolahnya awur-awuran mas. Larinya ke ikan koi kan jauh banget, padahal saya nggak punya basic di ikan koi. Dari saya sekolah di awal pun di ST, saya dulu ada ST di Banjarnegara, itu sekolah teknik kan, larinya jauh banget dengan terjun ke ikan koi. Ya belajar sih mas, proses belajarnya dari teman itu untuk ikan koi memang makan waktu mas ya. Dari sebuah proses itu menghasilkan, ya paling nggak saya punya fasilitas yang seperti inilah. Dibilang sukses banget sih enggak mas, tapi paling enggak saya punya customer, punya temen kayak jenengan di sini nyaman. Toh masalah selera sama produksiku atau sama ikanku itu walau alam lah mas. Nah, saya yang konsepnya seperti itu sih jalan. Untuk modal sebenarnya saya sambil jalan mas, jadi saya nggak terlalu mikirin yang modal banget, modal yang benar-benar harus pakai biaya gitu. Awalnya saya punya kolam kecil, ada bahan indukan dari teman yang dulu itu saya ngikut di sana, belajar di sana, marketing di sana. Akhirnya saya ngopenin sendiri, produksi sendiri. Karena ikan koi pada dasarnya itu yang paling senang, saya suka mas, cinta sama ikan koi. Dari situ saya mulai belajar budidayaku yang berkualitas lah, dari segi indukannya, dari segi karakter ikannya. Saya mulai tertarik dari macam-macam jenisnya ikan koi mas. Terus dari ikan koi itu sendiri kita banyak sedulur, kita banyak teman, banyak relasi, banyak teman gitu mas. Paling kita kondisikan dari awal ya, dari indukan minimal kita cari atau pasangin dari indukan yang memang dari genetik bagus, kualitas yang warna yang bagus. Nanti kita setelin crossbreed antara pejantan sama si betina. Kalau memang dia pasangannya cocok, berarti kita terusin. Nanti kan kita hasilnya kelihatan tuh. Kalau udah crossbreed antara, misal satu paket indukan kan biasanya ada betina satu, jantan dua tuh mas. Antara pakemnya itu ada sendiri-sendiri. Ini yang harus di jenis sama ini yang harus sendiri. Nggak bisa jenis asal jenis di crossbreed atau dipasangin, itu hasilnya nanti rusak eman-eman lah. Makan waktu juga, makan biaya juga kan. Yang paling utama sih makan waktu. Mending kita setelin yang pakai pakem, artinya dari jenis ini sama ini itu ada pakemnya sendiri. Paling dari segi itu sih kita itu kualitas indukan, artinya dari genetik, syukur-syukur indukan yang udah siap mateng
buat di breeding, buat dipijain itu yang benar-benar matang telur, matang sperma, dari kualitas ikan itu sendiri, dari corak warna, kualitas warna, mungkin itu mempengaruhi dari body juga, itu mempengaruhi nanti dari hasil yang kita pijain gitu, anakannya itu sendiri sih. Kalau saya sih di sini di fasilitas di tempat ini pagi paling untuk saya itu start kasih pemberian pakan pertama jam 9, paling nanti jam siang jam 12 sama jam 5-an. Aku seperti itu. Kalau malam misal mau dikasih tambahan nggak apa-apa kalau sempat. Kalau yang aku brand di sini aku itu Kohaku sama Sankey, Showa sama Ojiba, paling yang lain ada beberapa itu yang baru tak siapin buat indukan, itu ada Hikari Ujurimono yang belum kita produksi. Yang udah kita produksi berarti Kohaku, Sankey sama Showa sama Ojiba. Yang di kolam lumpur sih bebas mas, yang penting asal kolamnya itu lahannya luas, kolam tanah lah ya, buat pembesaran di sawah atau di tempat-tempat tertentu itu kita pakai kolam lumpur mas, kolam lumpur biasa kotak tapi lebih luas lebih bagus. Kita konsepnya memang untuk ikan koi ya memang dari awal kita mau konsep bibit pembenihan itu kita bersihin dulu, kita kasih pupuk dulu biar nanti kondisi plankton sama itu siap buat yang burayak tadi itu mas. Nah kalau untuk kolam di display seperti ini ya paling utama sistem filterisasinya yang paling kita utamakan buat ikan koi, karena pada dasarnya pelihara ikan koi kita ngerawat air bukan ngerawat ikannya. Semakin kualitas air bagus otomatis dengan sendirinya ikan hidup nyaman, sehat dan nyaman gitu mas, aman gitu. Kalau aku pribadi sih paling utama pantangannya lahan mas. Kalau untuk indukan dan indukan kadang-kadang dari customer juga disuruh pijain, suruh buang telur, kita pijain juga bisa. Tapi dari segitu pun ada, dari indukan aku juga udah punya sendiri gitu. Ada yang basicnya ikannya di sini khusus buat ATM lah istilahnya, buat ATM hidup itu untuk diproduksi gitu. Jadi sebenarnya untuk tantangan paling utama ya penanganan, disiplin sama konsisten, fokus lah mas, paling itu. Kalau modal banget sih enggak mas, cuma kalau pengalaman yang buruk pastilah. Apalagi ini kita kan main nyawa ya, nyawa itu nggak bisa dikonsep. Kita udah jagain benar-benar, udah kondisikan, udah perawatan benar-benar. Kadang memang kalau nyawa belum rezekinya ya, yang penting kita udah merawat atau pelihara sebaik mungkin. Kalau memang ada kendala pasti di setiap ikan, apalagi ikan nyawa pasti mas, yang kematian lah yang itu pasti mas. Karena kita basicnya kan konsepnya breeding, kita ada pemijahan, nanti hasilnya yang paling utama kita siapin dulu indukan dan lain-lainnya. Nanti kalau udah dikonsep kita masukin ke kolam lumpur, paling ya itu kendalanya kematian sih yang sering musim juga kan, itu nggak bisa diantisipasi, susah. Yang penting kita udah berusaha. Kalau menurut saya sih, saya sebagai pelaku pribadi di ikan hias khususnya ikan koi, saya sih fan-fan aja mas. Artinya dari ikan koi itu sendiri saya mendapatkan rezeki. Nah menurut saya sih ke depan ikan koi, karena ikan koi itu diproduksi mudah tapi di konsep cari yang bagus itu susah mas, sedikit hasilnya. Jadi kalau kita memang fokus mengembangin kualitas yang lebih bagus, bikin brand yang ke depan semakin kita semakin bagus hasilnya, otomatis semakin dikejar sama pemain-pemain atau pecinta koi atau seller-seller ikan koi itu sendiri sih. Banyak banget mas kalau ikan koi mas. Ada airpos, aeromonas, dan ada kutu yang itu parasit dan lain-lain. Sebenarnya banyak banget mas. Kalau itu kalau paling utama kita ngantisipasinya kalau ikan pendatang baru atau kita ngangkat ikan dari kolam lumpur, kita karantina dulu mas, yang paling utama. Ada antibiotik lah semacam itu kita kasih itu dulu sih, paling seperti itu untuk awal kita nanganin ikan-ikan yang masuk. Kalau ikan koi memang keeping atau cara penanganannya beda mas. Biasanya kita tempatkan di tempat sendiri, terus kasih makannya sendiri. Itu memang tergantung jenisnya juga sih, nggak semua ikan koi juga bisa dikonsep bareng, di keeping bareng atau dirawat bareng nanti bisa dikonteskan. Biasanya untuk ikan yang kita mau lombain, untuk ikan kecil kita tempatkan di vet atau di bak fiber itu khusus. Jadi kita kasih pakannya khusus, treatment pengganti airan juga setiap saat juga bisa gitu. Jadi lebih mudah mas dibandingkan di kolam-kolam filter kayak gini. Jadi memang untuk ikan show itu kita keepingnya atau perawatannya
dibedain mas di tempat sendiri, misal kayak vet atau fiber itu atau akuarium juga bisa, tergantung kondisi ikannya atau besar kecil ikan atau jumlah ikannya sih, seperti itu. Jadi konsep untuk penanganan ikan so memang beda dengan yang kita basic jualan di sini gitu. Nah, kriteria ikan koi sebenarnya beda-beda, setiap jenis itu ada pakemnya sendiri-sendiri mas. Yang paling utama ya kalau ikan itu kualitas warna, misal warnanya merah beneran, hitam beneran, putih salju beneran gitu. Dari itu kemudian dari pattern itu corak mas, step-step antara warna. Kalau ikan gede biasanya di body juga pengaruh mas, tapi kalau kecil nggak terlalu sih. Yang paling utama masih dilihat masih normal lah, asal nggak cacat itu kita bisa masuk event atau biar show. Yang jelas sih untuk ikan show bagaimanapun rupanya ikan koi boleh-boleh aja mas, tapi kalau kita show kan paling nggak siapkan ikan yang memang benar-benar siap atau yang memang benar kualitas buat di fighter, buat tarung di show itu sendiri sih. Oh, kalau kontes itu tergantung panitianya, terus dari ukuran kan memang udah dikondisikan dari sana, udah ada speknya, misal 0 sampai 65 bebas kalau istilahnya aturan dari panitia sendiri. Tapi kalau kita mau konsep ikan yang memang benar-benar, kita harus jeli mas, ngerawatnya, harus tahu karakter ikan ini harus yang seperti apa yang dilombakan, yang nantinya bakal dapat prestasi. Adapun seperti itu yang kadang-kadang kita udah siapin dari sini, merasa udah bagus, udah keeping benar, udah kualitas bagus, di arena kan tempatnya atau di show kan tempatnya ikan-ikan kualitas, atau orang pun ikut show itu kan menurunkan atau mengikutkan ikan yang memang benar-benar siap dan untuk tanding, untuk fighternya itu sendiri. Kadang-kadang dari sini kita siapin udah bagus, sampai sana ada yang lebih bagus. Kalau saya sih alhamdulillah dan syukur sampai sekarang fokus mas, jadi ya tetap stay jalan, nikmatin lah prosesnya di ikan koi, karena saya satu basicnya suka. Alhamdulillah sampai sekarang ya bisa ngopenin buat keluarga, alhamdulillah bisa bikin fasilitas seperti ini, yang dulunya ini lahan kosong belum ada apa-apanya, terus tak konsep seperti ini, semua hasil alhamdulillah dari ikan koi, dari koi untuk koi lah istilahnya seperti itu, dari ikan koi untuk koi ya, dari ikan koi untuk keluarga juga mas, seperti itu. Konsisten mas, misal kita mau terjun di ikan koi, pahami apa yang kita terjun dengan ikan koi, pelajari yang paling utama, kita fokus lah mas, konsisten dengan apa yang kita di bidangnya sih, seperti itu naik saya mas. Jujur paling utama lah sama customer, entah sama siapa aja sih. Proses itu kan kembali lagi mas, dengan diawali dasar senang. Yang paling utama sukai dulu apa yang mau dijalanin, mau yang apa di bidang usahanya, nikmati proses dan konsisten mas, paling utama menurut saya. Buat teman-teman yang pelaku di bidang khususnya ikan koi, fokus lah konsisten sama ikan koi, paling utama itu. Kita bikin brand, nanti dengan sendirinya orang akan menilai kinerja atau proses atau perjalanan kita. Untuk di Gema Koi monggo silahkan buat teman-teman atau customer atau penghobi ikan koi yang mau datang atau mau bareng-bareng sharing ke markasnya Gema Koi, kami persilahkan, welcome, terbuka. Atau mau misal ada yang cocok selera mau diangkut, karena kita basicnya juga breeding dan jual beli, silahkan datang aja ke markas, tepatnya di alamatnya Gumiwang, Margayasa belakang Alfamart Gumiwang 1 Banjarnegara. Untuk media sosialnya atau itu ada IG sama Facebook Gema Koi juga Banjarnegara. Kalau kontaknya di situ ada semua mas. Nah, boleh hubungi nomor saya, di IG juga ada, WhatsApp juga ada, nomor kontak personnya juga ada. Jangan lupa subscribe channelnya 1000 Mimpi, share sebanyak-banyaknya, dukung terus, selalu sukses.